Lu termasuk salah satu orang yang akan pasang bendera One Piece nggak di kemerdekaan tahun ini? Karena banyak orang yang akan pasang dan bahkan sudah pasang dari jauh-jauh hari. Fenomenanya dimulai dari supir-supir yang pasang bendera itu sebagai bentuk perlawanan terhadap sistem pemerintahan yang ada sekarang. Sebagai bentuk perlawanan terhadap tekanan hidup yang ada di Indonesia sekarang ini. Ini opini gue pribadi, kalau menurut gue itu tidak melanggar undang-undang sama sekali. Karena ini bukan sebuah bendera organisasi, apalagi organisasi terlarang ya. Opini gue pribadi gitu. Dan fenomena unik ini kayaknya baru pertama kali terjadi di Indonesia, bahkan di dunia ya. Lu termasuk salah satu orang yang setuju apa enggak dengan adanya fenomena ini? Komentar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera bagi kita semua. Rahayu, rahayu. Ya, kawan-kawan Sirait Media, kembali lagi dengan saya di sini Leonardo Sirait. Ya, saya doakan teman-teman saat ini diberikan kesehatan, rezeki berlimpah ya. Oke teman-teman, di kesempatan kali ini kita akan membahas yang lagi viral ya teman-teman, di mana tentang One Piece ya kan. Nah, di One Piece ini saya juga awalnya kaget juga teman-teman. Kenapa saya bilang kaget ya? Bayangkan 80 tahun Indonesia merdeka, tapi di tengah gagapnya gempita perayaan kemerdekaan, muncullah bendera tengkorak tersenyum gitu ya. Bendera One Piece berkibar di tiang tengkorak ya. Tengkorak tersenyum gitu ya, bendera ini yang berkibar di tiang-tiang rumah rakyat gitu ya. Ini bukan film, ini bukan cosplay, ini Indonesia hari ini. Ya, yang satu merah putih hasil perjuangan darah dan air mata, yang satu lagi tengkorak lucu yang katanya simbol perlawanan loh. Ini ngeri, bajak laut atau negeri Pancasila gitu ya. Mari kita simak dulu videonya teman-teman ya. Ini. Sebentar. Oh nggak bisa. Oke. Jenderal, sepertinya tahun ini, mohon maaf Jenderal, sepertinya tahun ini tidak ada bendera merah putih yang berkibar di armada-armada logistik Indonesia, Jenderal. Sedih ya dibilang kayak gitu ya jadinya. Tapi ini marketing juga nih kayaknya teman-teman ya. Kita lanjut teman-teman. Nah ini tak setuju pengibaran bendera One Piece. Golkar bagian dari provokasi katanya ya. Karena itu ketika kami membahas undang-undang PPIP, itu juga menunjukkan adanya kemerosotan terhadap pemahaman dan pengamalan yang terkait ideologi negara, yaitu Pancasila. Oleh karena itu, konsekuensi daripada teknologi yang berkembang sedemikian rupa, memang sangat mudah seseorang memprovokasi melalui informasi teknologi yang ada. Oleh karena itu, inilah tugas daripada BPIP dan tugas kami juga di MPR. Kami sedang melakukan kajian-kajian supaya penguatan terhadap pemahaman ideologi dan pengamalannya itu terus dilakukan penguatan dengan modifikasi dengan cara-cara yang lebih mudah diterima. Katakanlah memberikan pendidikan sejak dini, pendidikan moral Pancasila itu dilakukan lagi di tingkat sekolah, tingkat SD, SMP, sampai SMA itu dilakukan lagi. Nah, namun para sopir truk ini memang mudah sekali ya untuk diprovokasi, apalagi ada sponsor itu biasanya. Ya, bahkan ya, tidak sedikit yang memprovokasi seperti alat angkut, publikasi transportasi umum, itu juga dilakukan untuk memprovokasi publik. Oleh karena itu, ini pentingnya juga revisi Undang-Undang LAJR, bahwa untuk transportasi umum dan kemudian angkutan umum yang sifatnya untuk umum, jangan dijadikan alat campaign, baik itu negatif maupun positif. Sehingga betul-betul alat transportasi itu digunakan untuk kepentingan pelayanan publik. Ini juga perlu diatur. Oleh karena itu,
tidak usah takut ketika ada keinginan merevisi undang-undang LHJR itu konotasinya akan mengurangi kewenangan instansi itu, enggak. Bukan itu. Bahkan sekarang ini kan ya ojol, grab itu kan harus diatur semua. Oleh karena itu kembali lagi kepada pengedaran bendera, saya minta kepada masyarakat tidak boleh terpengaruh karena seperti tadi malam, tengah malam saya mendapatkan berita bahwa gedung DPRD kemudian itu dibakar di Malang dan saya komunikasi langsung dengan teman-teman di Malang. Ternyata enggak ada. Nah ini cara-cara provokatif yang ingin menjatuhkan pemerintahan. Tidak boleh. Oleh karena itu saya minta aparatur penegak hukum tindak tegas. Jelas ini adalah merupakan bagian provokasi, kemudian yang akan merugikan bangsa dan negara. Ini enggak boleh. Oleh karena itu bagian daripada makar mungkin malah itu. Nah ini enggak boleh. Ini harus ditindak tegas. Minimal mereka yang melakukan dilakukan ya interogasi siapa yang menyuruh dan kemudian apa motivasinya dan kemudian dilakukan pembinaan kepada mereka. Ya teman-teman itu ya tadi teman-teman ya. Memang teman-teman di dunianya One Piece ini bendera bajak laut bukan sekedar lambang penjahat gitu ya. Justru itu lambang perlawanan gitu. Lambang perlawanan yang melawan sistem yang menindas gitu ya. Luffy dan krunya itu adalah bintangnya di situ gitu di anime itu, tapi rebel yang punya hati, mereka ingin hidup bebas, jujur dan merdeka gitu ya. Banyak yang ngasih tahu gitu ya, dan ternyata banyak rakyat Indonesia yang ngerasa relate gitu aja, relate doang. Kenapa? Karena mereka juga ngerasa terjajah, bukan sama Belanda tapi sama sistem yang katanya mereka merdeka itu, tapi mereka tidak merdeka gitu ya. Itu yang membahayakan. Tapi saya setuju tadi dengan komitmen beliau ya kalau jangan disamakan gitu perjuangannya, ya kan. Kita lanjut lagi teman-teman. Nah ini ada komentar dari netizen dan ada plus minusnya juga, kita dengarkan dulu ya. Kibarkan merah putih di rumah, di sekolah, di kantor-kantor, ruang-ruang publik, dimanapun berada. Tidak mau mengibarkan bendera Indonesia, nanti yang kukibarkan itu bendera One Piece di depan rumahku. Apapun risikonya, mau didor kepalaku ini terserah. Yang penting aku tidak makar. Aku berhak di tanahku tidak mengibarkan bendera ketika belum kurasakan kemerdekaan, belum dirasakan rakyat Indonesia kemerdekaan. Ya, di zaman Bapak Prabowo lah orang berani mengatakan tidak akan mengibarkan bendera 17 Agustus. Baru di zaman Bapak Prabowo lah, itu artinya terlalu bobrok di kepemimpinanmu ini baru beberapa bulan. Terlalu bobrok Bapak Prabowo, terlalu bobrok kepemimpinanmu ini, terlalu bobrok. Bapak asik memilih-milih menteri, orang-orang yang dekat dengan Bapak, orang-orang yang ikut kampanye dengan Bapak, orang-orang yang ikut joget-joget dengan Bapak. Mulai dari menteri, wamen, sampai ke komisaris BUMN, semuanya orang-orang yang dekat dengan Bapak. Dan tidak ada yang kompeten di bidangnya. Kecewa para pendukungmu Bapak Prabowo. Dan Bapak mengajak kami mengibarkan bendera. Oh tidak, cobalah Bapak suruh masyarakat yang disepak dari TNTN. Suruh Bapak lah itu mengibarkan bendera. Suruh Bapak lah apa? Odol, supir-supir truk, supir-supir ekspedisi mengibarkan bendera. Rakyat dipersulit pemerintah, lalu pemerintah mengajak mengibarkan bendera kemerdekaan. Suruh Bapak lah masyarakat yang disepak-sepak TPL di Toba sana. Suruh Bapak mengibarkan bendera. Udah goblok mereka itu mau mengibarkan bendera nanti. Udah goblok. Mereka diusir dari tanahnya, lalu mereka merasa merdeka. Merasa merdeka kami Bapak? Oh tidak. Tapi kalau menteri-menterimu dan keluarganya merdeka, koruptor-koruptor merdeka, Bapak mengatakan akan saya kejar sampai ke Kutub Utara, ke Antartika, ke tengah gurun Sahara, tidak ada tempat. Banyak itu koruptor diponis ringan 3 tahun, denda 1 miliar, korupsinya 200 T. Apa itu? Ya,
Sadari Bapak Prabowo, di zamanmu lah rakyat berani mengatakan tidak mau mengibarkan bendera merah putih. Bahkan mereka akan mengibarkan bendera One Piece. Di zamanmu lah Bapak Prabowo. Sesakit-sakitnya zaman Jokowi, sesakit-sakitnya zaman SBY, antri BBM, antri gas, tapi masih mau mengibarkan bendera merah putih. Ini orang bisa dibilang Ini pejuang ya. baru 8 bulan Pejuang lebih masa Bapak kini. menjabat, rakyat sudah sangat sengsara. Sudah sangat sengsara, semua dipajakin, dan kami melihat korupsi tertawa-tertawa. Hah? Gila nggak negara ini? Kalau aku mati hanya karena tidak mau mengibarkan bendera Indonesia, aku lebih memilih mati daripada aku harus menuruti perintah presiden, tapi tidak sesuai dengan apa yang kami dapatkan. Nggak mau aku. Walaupun tentara yang datang ke rumahku, aku tidak mau mengibarkan bendera. Lebih baik aku dimatikan di tanahku. Supaya nenek moyangku tahu, supaya nenek moyang kami melihat betapa jahatnya pemerintah sekarang, betapa jahatnya aparat sekarang. Di mana-mana aparat, tentara, polisi menggusur-gusur rakyat. Padahal kalian dibuat untuk melindungi negara ini, untuk melindungi rakyat. Tapi faktanya apa? Kalian melindungi penguasa, melindungi pemerintah. Kalau aku mati, nggak apa-apa, silakan matikan. Tapi aku tidak akan tunduk kepada pemerintah yang zolim kepada rakyat. Tidak akan tunduk. Oke, ini kan suara rakyat, teman-teman. Kita menghargai ya putusan dia untuk hal ini. Mungkin ada juga, perlu juga di cross check juga gitu ya, kebenarannya gitu ya orang ini gitu ya. Jangan-jangan dia ada bohirnya juga gitu ya. Tapi yang jelas secara awam logika masuk juga gitu untuk dia mengkritik. Nggak masalah, itu kan buat kepemerintahan kita lebih baik lagi gitu ya. Kita lanjut videonya teman-teman. Nah ini sampai ke media luar negeri loh teman-teman ya. Beberapa konten kreator sudah mengangkat tentang ini gitu. Sampai Pepis ya, ini juga udah angkat dia terverifikasi. Now using the Straw Hat Pirate flag as a symbol to protest against the world government. This is insane. Everywhere across the world is waving the Straw Hat Pirate flag from One Piece to symbolize to stand up against the government, apparently. I don't know if this is a meme or this is actually serious, because this is insane for the One Piece fans. Everyone around the world is going crazy saying One Piece being a symbol of political rebellion in real life. There is genuinely no anime that has ever sparked this level of emotion and impact ever. One Piece is literally the greatest anime ever. One Piece is clearly causing issues in the world is what some people are also saying. Like, I don't think you can get any more serious than this. Literally all around the world, they are waving the Straw Hat flag. Literally from the show One Piece. If you have never seen One Piece, I recommend you go and watch it. It is insane. Even the manga is amazing. Let me know in the comments down below, what do you think? And are you actually waving the flag too to stand up with everyone around the world? Us anime fans are standing up. And I really don't know who started this movement. Ya teman-teman ya, bendera One Piece ini bukan cuman buat gaya-gayaan. Ini teriakan mungkin gitu. Ini kode SOS dari rakyat. Tolong kami bukan anti negara, kami muak sama yang ngaku cinta negeri tapi korupsi. Ya, mungkin itu karena iya bebas gitu, tapi jangan sampai benderanya lebih tinggi dari merah putih. Saya saranin gitu ya. Bukan soal suka atau enggak suka anime, ini soal aturan gitu ya. Ya, undang-undang jelas mengatakan bendera merah putih itu simbol negara, nggak boleh disejajarkan, ya, apalagi dikalahkan gitu ya. Mau pasang bendera Naruto, One Piece, Attack on Titan gitu kan, boleh aja, asal lebih rendah dari merah putih dan jangan di tiang yang sama sebisanya teman-teman ya. Itu teman-teman, ini karena udah dilirik sama media-media luar negeri ya, seharusnya kita harus sadar juga ini juga
tayangkan ya teman-teman ya. Involved in real-life political controversy, people in Indonesia have begun raising the Straw Hat Jolly Roger from One Piece. Sources say they are doing this to express their disappointment with the government's performance. Now we know in One Piece the government is terrible. Luffy is the warrior of liberation, and he is the man behind the Straw Hat Jolly Roger. Luffy is going to liberate the One Piece world. This is why people in Indonesia are raising up the Straw Hat Jolly. Oke, itu ya teman-teman yang bisa saya sampaikan. Tapi saya sedikit mau memberitahukan itu tadi sudah dijelaskan juga sama pemimpin bangsa kita. Pada saat itu Gus Dur pernah bilang, silahkan kibarkan bendera apapun asal jangan lebih tinggi dari merah putih ya. Karena merah putih bukan simbol penguasa. Merah putih adalah simbol bangsa ya. Harus tahu teman-teman. Simbol rakyat, simbol perjuangan nenek moyang kita. Ya. Kalau ayahmu bersalah, jangan bakar rumahnya gitu ya. Karena di rumah itu ada ibumu, ada adikmu, ada keluargamu. Jangan kabarkan amarahmu ya. Jangan kobarkan amarahmu dengan membakar simbol bangsa. Karena rumah itu Indonesia ini ya dibangun oleh darah para pahlawan agar anak cucunya enggak kehujanan dan enggak kepanasan ya. Itu teman-teman ya. Jadi buat kalian yang pasang bendera One Piece silahkan, enggak dilarang. Tapi jangan lebih tinggi dari merah putih. Saya juga akan marah gitu. Saya ketika melihat disejajarkan gitu, saya akan tegur. Jujur teman-teman, ya kita harus menghargai pahlawan-pahlawan orang tua kita, kakek, nenek kita yang dulu berjuang demi dikibarkan merah putih, itu ya. Saya akan marah gitu. Ya, kalau bisa ya malah dipasang di pagar aja gitu. Jangan dibikin sejajar sama ini, janganlah, apalagi lebih tinggi. Ya kayak spanduk aja gitu ya, dijual rumah gitu kan, aman, damai dan tidak mengundang Satpol PP gitu ya. Karena kalau sampai ada negara luar lihat kita kayak gini lagi nih, ini mulai digoreng. Lihat aja tadi berita-berita konten-konten kreator sudah mulai menggoreng gitu ya. Ya, ada kekacauan, rakyat mulai pecah. Bisa-bisa mereka ngerasa kita lemah. Dan ingat, negara yang terlihat lemah biasanya jadi target empuk ya. Bro, pasanglah simbol perlawanan. Silahkan, tapi jangan lupa simbol perjuangan, ya kan? Kritik boleh, kecewa wajar seperti Bapak tadi, tapi jangan sampai kita bakar rumah kita sendiri. Ya. Bendera One Piece bisa jadi lambang suara rakyat, bisa jadi, tapi jangan lupakan merah putih sebagai lambang perjuangan. Ya, jangan sampai simbol perlawanan berubah jadi simbol perpecahan, ya kan? Yuk belajar, yuk pahami gitu ya. Yuk kita ngelihat bagaimana perjuangan orang tua kita dulu, kakek, nenek kita dulu. Yuk kita sama-sama rawat negeri ini. Indonesia bukan sempurna, tapi ini rumah kita, ya kan? Ya, tulis di kolom komentar menurut kamu apa makna bendera One Piece di hari kemerdekaan, suara rakyat atau suara hati yang kecewa, monggo gak apa-apa. Jangan lupa like, share, dan subscribe karena Sirait Media kita nggak cuma bicara, kita belajar dan juga membuka mata. Saya Leonardo Sirait mau undur diri, tetap jaga persatuan Indonesia, jangan mau dipecah belah, jangan mau diadu domba karena
NKRI harga mati. Bye-bye. Dari suara rakyat kecil kami datang, bukan cuma duduk manis lalu diam. Siap media, tajam dan terbuka, bawa kabar jujur tanpa drama. Tanah air ini milik bersama, bukan buat adu domba yang sengketa. Kami lawan fitnah, hoax, isu tak bermoral, sikap bohir yang cuma mau bikin viral. Suara Jokowi, semangat Prabowo Gibran, dukungan kami untuk Prabowo jalan, bangun negeri tanpa tipu daya.